Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu dengan anak didik sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini dalam pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pelajaran sosiologi tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Masyarakat multikultural dan multikulturalisme bagian kedua. Ini masih merupakan materi sosiologi semester 6 kelas 11 kurikulum 2013. Kalau dalam pertemuan sebelumnya telah kita bicarakan tentang pengertian daripada masyarakat multikultural dan multikulturalisme. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab terciptanya multikultural. Penyebab terciptanya multikultural atau masyarakat multikultural. Pertama, kita bicarakan tentang keanekaragaman suku bangsa. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebab adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila masing-masing suku bangsa itu mempunyai karakter, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi, suku-suku bangsa di Indonesia yang banyak jumlahnya itu masing-masing mempunyai karakter, punya adat istiadat masing-masing, bahasa masing-masing, kebiasaan masing-masing. Sehingga kesemuanya inilah yang mengakibatkan keanekaragaman. Dan keanekaragaman itulah menjadikan masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang multikultural. Jadi ini penyebab pertama, yaitu keanekaragaman suku bangsa. Selanjutnya, keanekaragaman agama. Keanekaragaman agama. Dampak interaksi dengan bangsa-bangsa lain adalah maksudnya beragam bentuk pengaruh agama dan kebudayaan. Jadi kita tahu menurut sejarah bahwa Indonesia itu sudah lama berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dan ketika berhubungan karena berdagang, ada misionaris-misionaris atau penyebar agama, atau mungkin karena penjajahan, ini mengakibatkan timbulnya agama-agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, juga Kristen yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat. Nah, ini disebutkan adanya keanekaragaman agama di Indonesia. Kristen, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, atau juga yang Katolik, kebanyakan daripada pengaruh daripada perdagangan atau juga karena pengaruh daripada penjajahan bangsa Barat, ataupun memang sengaja disebarkan melalui para penyebar agama seperti misionaris ke Indonesia. Dan sebelumnya di Indonesia sendiri sudah ada agama-agama suku atau agama-agama tradisional ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional. Nah, ini mengakibatkan keanekaragaman agama di Indonesia itu sangat kompleks. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu keanekaragaman ras. Ras itu adalah
perbedaan anggota masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisik. Jadi salah satu dampak terbukanya letak geografis Indonesia, banyak bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia, misalnya keturunan Arab, India, Persia, Cina, Hadramaut, dan lain-lain. Dengan sejarah kita bisa merunut bagaimana asal-usulnya masuk mereka ke Indonesia, terjadi perkawinan campuran, atau bahkan mungkin banyak orang Arab, Cina, Persia, dan lain-lain itu menetap di Indonesia. Ini mengakibatkan adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Ada yang berkulit putih, kuning, sawo matang, dan sebagainya, ataupun yang berhidung mancung, atau mungkin yang warna mata berbeda-beda. Ini mengakibatkan banyaknya macam-macam ras di Indonesia. Yang berikut yang berhubungan dengan masalah yang kita bicarakan tadi, maka perlu dihindari beberapa sikap, yaitu primordialisme, artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Jadi ini harus dihindari ini, supaya tidak mengganggu kepada kebinekaan Indonesia yang membuatkan perpecahan. Maka primordialisme ini harus dihindarkan, karena ini adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Artinya kalau ada orang yang menganggap sukunya lebih hebat, suku bangsanya lebih hebat daripada suku bangsa lain, itulah primordialisme itu. Sehingga dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dia seorang pejabat, maka dia hanya akan menggunakan ataupun memanfaatkan orang-orang yang sesukunya menjadi staf-stafnya di kantornya. Ini maksud daripada primordialisme. Kemudian etnosentrisme, ini hampir mirip ini. Kalau tadi primordialisme adalah perasaan kesukuan yang berlebihan, etnosentrisme itu artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. Nah, itu maka saya katakan hampir mirip dengan primordialisme juga. Jadi kalau etnosentrisme itu punya sikap atau pandangan bahwa kebudayaannya sendiri, kebudayaan suku bangsa sendiri menjadi pusat pandangannya, pusat pemikirannya. Jadi kalau sudah seperti itu, otomatis juga beranggapan bahwa suku bangsanya lebih hebat daripada suku bangsa lain. Nah, situ. Jadi konsepnya adalah dari kata sentris, sentral, berarti berpusat kepada kebudayaan sendiri, kesukuan sendiri. Nah, ini pengertian daripada etnosentrisme. Ini juga harus dihindari supaya tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Jadi kalau perasaan diskriminatif adalah membeda-bedakan anggota masyarakat. Ada masyarakat yang dinomorduakan, ada yang dianggap lebih rendah kedudukannya. Mungkin berdasarkan warna kulit, ini pernah terjadi di negara-negara seperti Afrika Selatan yang melakukan ras diskriminasi, tetapi atas perjuangan daripada Nelson Mandela itu sudah dihapuskan saat ini. Kemudian ada juga beda-bedakan golongan, suku bangsa, ekonominya harus dihindari. Tidak boleh ada anggapan untuk menomorduakan kelompok lain atau warna kulit lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan diskriminatif itu. Selanjutnya, yang keempat yaitu stereotip. Ini adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Artinya ada penilaian tertentu atau prasangka tertentu, prasangka buruk terhadap kelompok lain, golongan lain, atau suku bangsa lain yang subjektif, yang tidak tepat, yang
menganggap misalnya suatu suku bangsa tertentu adalah suku bangsa yang primitif, suku bangsa yang mendatangkan petaka, suku bangsa yang bisa memakan daging orang, yang itulah maksudnya stereotip itu. Jadi hal seperti ini harus dihindarkan. Primordialisme, etnosentrisme, diskriminatif, dan stereotip ini harus dihindarkan. Jika sikap ini masih ada, berarti belum bisa disebut masyarakat multikultural dan belum punya pandangan yang multikulturalisme. Ya, demikian untuk dipahami supaya anak didik khususnya kelas 11 memahami bahwa masyarakat multikulturalisme itu atau masyarakat multikultural itu harus merasa bahwa golongan lain, kelompok lain, suku bangsa lain itu berada dalam kesederajatan. Demikian pertemuan kita kali ini. Di kesempatan lain kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang masyarakat multikultural dan multikulturalisme ini. Sekian dan terima kasih.